Sampai saat ini, batubara masih menjadi primadona di industri pertambangan. Indonesia itu penghasil batubara terbesar ketiga di dunia. Jadi nggak heran, banyak investor 62 yang semakin melirik emiten pertambangan batubara. Salah satunya, investor kawakan Loh Heng Hong dan Hermanto Tanoko, yang sampai saat ini masih kepincut saham ABMM. Kira-kira, kenapa ya mereka kecantol saham ini? Simak penjelasannya berikut ini. PT ABM Investama lahir setelah adanya Grup Trakindo. Grup Trakindo ini didirikan oleh keluarga Hamami, di mana tahun 1980-an, Trakindo menjadi satu-satunya distributor alat berat merek Caterpillar. Jadi Trakindo Group inilah yang pertama mensupport keberlangsungan usaha ABM sampai sekarang. ABM akan membagikan dividen pada 9 Juni 2023 mendatang. Total dividen yang dibagikan senilai 75 juta US dollar atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Saat ini, tercatat bahwa saham yang beredar sebanyak 2,7 miliar lembar saham. Dengan mengacu pada angka itu, maka nilai dividennya sekitar 400 rupiah per lembar saham. Tentunya ini menjadi angin segar ya buat para investor, terutama bagi yang borong saham ini. Cikal bakal terbentuknya PT ABM Investama ini berawal saat keluarga Hamami mendirikan PT Trakindo Utama pada tahun 1970. Kemudian di tahun 1997, permintaan pasar sangat besar terhadap persewaan alat berat sehingga beliau mendirikan PT Cipta Krida Tama. Kemudian PT CK tersebut menjadi perusahaan kontraktor di industri pertambangan. Setelah itu, Hamami mendirikan dan mengakuisisi beberapa perusahaan lainnya untuk mewujudkan visi sebagai perusahaan terintegrasi sehingga terbentuklah PT ABM Investama ini. Saat ini, kantor pusat PT ABM Investama berada di gedung TMT 1 di Cilandak, Jakarta Selatan. Dimulai dari eksplorasi, produksi, pengolahan, dan perdagangan batubara dikelola oleh PT Reswara Minergi Hatma dari tahun 2010 sampai saat ini. Reswara kini menaungi 4 perusahaan pemegang konsesi pertambangan batubara, yakni PT Tunas Inti Abadi, PT Media Jaya Bersama, PT Agatha Nugraha Nastari, dan PT Radika Janantaraya. Selain itu, ada juga layanan komprehensif manajemen proyek, mulai dari survei dan eksplorasi, permodelan dan desain tambang, pengeboran dan pemindahan tanah, hingga transportasi batubara yang dikelola oleh PT Cipta Krida Tama. Kemudian untuk logistik, penyedia alat berat, infrastruktur, serta berbagai kebutuhan dan peralatan untuk memperlancar kegiatan pertambangan, ini dikelola oleh PT Cipta Krida Bahari, Sanggar Sarana Baja, dan Parama Energi. PT ABM Investama berhasil menjadi perusahaan go public atau IPO pada 6 Desember 2011. Jajaran direksi yang masih menjabat diantaranya Ahmad Ananda Jaya Negara sebagai Presiden Direktur, Andrian Erlangga dan Haris Mustarto sebagai Direktur, kemudian Doni Syamsuryanto sebagai Chief Information Office, dan Hans Christian Manu sebagai Chief Financial Officer. Kepemilikan saham terbesar ABMM ini adalah PT Tiara Marga Trakindo Group sekitar 53,6%. Kemudian ada Vale Verde Pty Ltd sebanyak 25,5%, dan sisanya publik sebesar 20,9%. Sekarang mari kita lihat kinerja perusahaan 5 tahun terakhir. Data penjualan 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang baik pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun tersebut, penjualan mengalami kenaikan. Kemungkinan karena masa pandemik sudah berakhir ya, dan harga acuan batubara dunia lagi tinggi-tingginya pada tahun tersebut. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi ABMM karena harga jualnya ikutan meningkat juga, sementara biaya produksinya tetap sama seperti biasa. Laba bersih pun ikutan naik seiring dengan peningkatan penjualan. Gak heran para investor makin melirik nih karena kinerja perusahaan dari segi profitabilitasnya terus meningkat. Meskipun mengalami kerugian di 2020 lalu, tapi perusahaan berhasil meraup kembali keuntungan pada tahun 2021 dan 2022. Dari laporan laba rugi kuartal 1 2022 sampai 2023, perusahaan masih menunjukkan kinerja yang positif. Terlihat kenaikan laba bersih mencapai 70%. Jadi bisa disimpulkan bahwa di laporan laba rugi ABMM ini cukup aman ya. Sekarang coba kita lihat neracanya. Dari tahun 2018, baik aset, liability, dan ekuitas sama-sama mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya. Namun coba perhatikan solvabilitas perusahaannya. Kita bisa lihat bahwa hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan modalnya di sepanjang 5 tahun terakhir ini. Apalagi kalau dilihat di tahun 2022, total hutangnya sudah mencapai 2 kali lipat dari modal. Meskipun belum ada isu gagal bayar, cuma dikhawatirkan perusahaan gagal bayar di masa mendatang kalau terus-terusan menambah hutang.
hutang, sehingga secara solvabilitasnya ini agak kurang aman ya. Lalu kita lihat neraca year on year-nya. Terlihat kenaikan terbesarnya berada di hutang. Persentase kenaikan mencapai 47% selama periode 1 tahun. Beberapa investor pasti ada yang mempertimbangkan hal ini, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan apabila perusahaan memiliki hutang yang lebih besar daripada modal yang dimiliki. Kemudian kita lihat laporan arus kas. 5 tahun terakhir terlihat arus kas operasinya cukup baik ya, karena selalu positif angkanya. Itu artinya penerimaan kasnya lebih banyak daripada pengeluaran kas. Arus kas investasi pun kondisinya cukup baik. Malah di tahun 2022 ketika penjualan kenceng-kencengnya nih, perusahaan jor-joran melakukan investasi. Lalu arus kas pendanaan dari tahun 2018 sampai 2021 kondisinya cukup baik ya, karena masih minus. Artinya perusahaan berusaha melunasi hutangnya di tahun tersebut. Tapi di tahun 2022 angkanya malah positif, yang artinya hutang perusahaan bertambah lagi. Dari data ini, arus kas operasinya masih aman ya, karena angkanya masih positif. Investasi pun masih oke, karena angkanya masih negatif. Artinya dalam 1 tahun ini, mereka lebih banyak investasi dibandingkan dengan menjual aset yang dimilikinya. Sedangkan di bagian arus kas pendanaan, angkanya positif. Walaupun nominalnya turun ya dari Q1 2022, artinya perusahaan masih tetap punya hutang yang harus dibayar. Sehingga arus kas secara keseluruhan cukup aman ya, kecuali arus kas pendanaan agak mengganjal karena penambahan hutang tadi. Beralih ke key financial highlight untuk Q1 2023. Net profit marginnya ada di 27%. Presentasinya cukup bagus ya, karena semakin tinggi NPM, semakin bagus juga kinerja perusahaan, sehingga kepercayaan investor pun semakin meningkat. Kemudian ROA di kisaran 5%, artinya perusahaan hanya mampu menghasilkan laba sebanyak 5% dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin baik ya tolak ukurnya, karena artinya perusahaan mampu mendayagunakan asetnya dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Lalu ROE-nya sebesar 14%. Angka ini cukup bagus karena artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebanyak 14% dari modal yang dimiliki. ROE ini menunjukkan berapa keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap rupiah yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Jadi semakin besar ROE, semakin meningkat pula reputasi perusahaan di mata investor. Untuk debt to equity ratio di kuartal 1 2023 ini menunjukkan angka 1,92 atau 192%. Artinya jumlah hutangnya hampir 2 kali lipat atau 200% dari total modal yang dimiliki. Kemudian untuk PBV angkanya 0,79. Artinya under value karena harga saham di pasaran nilainya lebih kecil daripada valuasi perusahaan. Terakhir ada PE ratio angkanya 7. Untuk PE ratio ini biasanya kalau angkanya lebih dari 15 artinya sahamnya mahal. Tapi ABBM ini hanya 7 kali sehingga dikategorikan sahamnya murah. Oke, kenalan sama perusahaan sudah, melihat kinerja keuangan 5 tahun ke belakang sudah, compare 2 periode kuartalan sudah. Kesimpulan dari hasil analisa tadi, bahwa kinerja keuangan ABMM ini, jika dilihat dari profitabilitas perusahaan masih aman ya, terlihat dari rasio NPM, ROA, dan ROE, angkanya masih baik. Angka PBV, PE ratio pun masih oke. Namun untuk di bagian laporan neraca dan arus kas, masih ada yang mengganjal perihal tingginya angka hutang perusahaan. Sehingga jika dilihat dari sisi solvabilitas perusahaan agaknya kurang aman ya. Jadi kira-kira menurut kalian layak dikoleksi nggak sih saham ABMM ini?